Keluarga adalah lembaga yang dibentuk Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui hubungan saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menjaga antar anggota keluarga. Tuhan menitipkan anak-anak untuk dididik dengan cara Tuhan supaya mereka bisa mengerti kehendak Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Orang tua memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai pendidik dan teladan bagi anak. Dalam hal tersebut, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan pemahaman iman, membiasakan hidup beriman, mengajarkan berdoa, dan mengajarkan firman Tuhan, agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam hal-hal duniawi yang merusak masa depan mereka dan menghambat pertumbuhan iman mereka. Saya Amelia Samosir. Saya Larissa Kalistari. Saya Melivia Molestar. Saya Ruth Yuriana. Dalam video ini kami ingin membahas betapa pentingnya peran dan fungsi orang tua dalam mendidik anak agar anak-anak dapat bertumbuh dan beriman dalam Tuhan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pengertian dari iman. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, Rasul Paulus telah menjelaskan tentang definisi dari iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Dalam hal ini dijelaskan, yaitu iman adalah sikap dari seseorang yang tetap berpengharapan dan juga percaya akan suatu hal tanpa harus melihat terlebih dahulu. Peran orang tua dalam mendidik iman anak. Yang pertama yaitu orang tua berperan untuk mendidik atau mengajar, di mana orang tua memiliki peran sebagai pengajar bagi anaknya agar anak bisa menjadi pribadi yang imannya kuat. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 4, di sini dikatakan bahwa, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkit amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas di sini dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang menjadi guru bagi anak-anaknya dalam menasehati anak menurut nasihat yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Kedua yaitu orang tua sebagai teladan, di mana ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17 dikatakan bahwa orang tua ditugaskan sebagai teladan bagi anak-anaknya agar anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, di mana harus menerapkan apa yang tertulis dalam Alkitab sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus perintahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif yang dialami oleh anak bila orang tua lalai ataupun luput dalam mendidik dan mengajarkan iman anak yang baik dan benar sesuai ajaran Alkitab. Tugas utama orang tua tidak hanya bekerja ataupun memenuhi kebutuhan anak, tetapi mendidik serta mengajarkan iman anak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mengapa demikian? Karena orang tua lah yang utama dalam mengajarkan ataupun mendidik iman anak. Dan bila orang tua tidak mengajarkan hal tersebut, maka anak tidak akan melakukan perbuatan kasih, lalu berdampak buruk bagi pertumbuhan ataupun kehidupan sehari-hari bagi iman anak. Seperti satu, anak tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, anak tidak mengenal lebih dalam siapa itu sang juru selamat. Lalu yang ketiga, iman anak menjadi goyah dan meninggalkan Tuhan. Dampak tersebut terjadi bila orang tua dengan anak tidak memiliki komunikasi yang baik dan orang tua lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan mengajarkan atau mendidik iman anak. Pandangan etika Kristen tentang mendidik iman anak, di mana tertulis dalam Maleakhi 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. Di situ tertulis bahwa menyentuh hati itu dengan hati. Artinya apa? Mendidik anak dengan hati yang telah diajarkan Tuhan di dalam beberapa firman-Nya. Di situ dikatakan bahwa jika kita mendidik anak dengan hati, maka anak tersebut akan memiliki perasaan diperhatikan oleh orang tuanya, dan hal tersebut sangat penting bagi pertumbuhan iman anak. Terdapat 4 hal utama yang terkandung dalam proses-proses mendidik anak. Yang pertama ada ajaran atau didikan. Di sini ajaran atau didikan adalah suatu pengajaran di mana itu mengajarkan norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan, hukum maupun cerita pengalaman-pengalaman yang dihadapi orang tua pada anaknya, di mana hal tersebut memberikan didikan dan nasihat yang merujuk pada firman Tuhan. Jadi konsep besarnya tentang firman Tuhan yang diajarkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah hukuman. Ajaran tanpa adanya suatu hukum yang berlaku akan mematikan
suatu ajaran tersebut. Jadi ajaran itu tidak akan berlaku jika tidak ada hukum atau aturan jika orang tersebut melanggar aturan atau ajaran yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah reward atau imbalan. Ketika orang tua memberikan reward kepada anaknya akan merasa orang tuaku berarti mendidik aku dengan baik gitu. Jadi anaknya tidak merasa sakit hati ketika mendapat hukuman karena dia juga diberi reward. Yang keempat yaitu keteladanan. Keteladanan orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan iman anak, di mana orang tua yang memberikan teladan yang baik pada anaknya akan memberikan dampak yang baik pula kepada anaknya, karena anak adalah manusia yang selalu mengikuti apa yang diajarkan kepada dia, mengikuti apa yang orang tuanya perbuat seperti itu. Jadi di sini orang tua sangat berperan penting dalam keteladanan kepada anak yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 15. Dari pemaparan yang sudah kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa mendidik anak adalah sebuah keharusan bagi para orang tua, karena orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Orang tua tidak bisa menjadikan kesibukan bekerja sebagai alasan untuk tidak mendidik anak dalam Tuhan. Menjadi orang tua berarti mengemban tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak dalam segala aspek. Tanggung jawab tersebut tidak bisa diberikan begitu saja kepada pihak lain seperti sekolah ataupun gereja, melainkan merupakan sesuatu yang integral dalam setiap kehidupan orang tua. Karena tumbuh kembang dan pengetahuan anak akan sangat bergantung pada peran orang tua.